Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi HKBP Denpasar, edisi Jumat 10 November 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND 697 ayat 4. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyerahan Tuhan dalam kehidupan kami dari malam hari hingga pagi ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, berikan kami pikiran yang tenang, hati yang damai untuk menerima firman-Mu. Agar firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Roma 6 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di bahasa Batak dikatakan seperti ini. Aitaboto do nunga tersilang hadiriot tanah buruk rapun ibana. Asa pinasoho daging pardosaon, asa unang behita mangadop di dosa. Olak nido sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebetulan di hari ini, tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional. Di mana pahlawan kita banyak yang gugur, terutama di Surabaya di tahun 1945. Dan berhubungan dengan itu, firman Tuhan menjadi renungan di pagi hari ini. Sebelum kita jauh lebih merenungkan firman Tuhan ini, ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita pada saat ini masih hidup dalam kehidupan yang lama? Dan yang kedua, maukah kita meninggalkan hidup yang lama menuju kehidupan yang baru? Jika pertanyaan itu kita jawab
dengan ia, maka firman Tuhan sebagai renungan di pagi hari ini sangatlah perlu kita renungkan dan kita dalami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nats ini ada 3 perkataan yang sangat mendasar atau kalimat yang sangat mendasar. Yang pertama, manusia lama. Dan yang kedua, ada kata disalibkan atau salib atau penyaliban. Dan yang ketiga, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang pertama, manusia lama. Secara umum, pengertian manusia lama adalah kehidupan yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati, yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Di mana kehidupan kita yang lama itu masih penuh dengan pelanggaran akan hukum Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari dan bahkan kita sadari juga, kita masih jauh menyimpang dari firman dan hukum Tuhan. Itulah hidup lama. Dan yang kedua dikatakan tadi, kata disalibkan atau salib atau penyaliban. Pertama saya membaca nats ini, saya bertanya dalam hati, kenapa Rasul Paulus membuat kata disalibkan? Kenapa tidak ditebus atau diampuni atau yang lain? Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata disalibkan atau proses penyaliban, kita tahu hukuman salib adalah hukuman yang sangat berat. Prosesnya yang dialami terhukum adalah sungguh berat. Banyak penderitaan. Banyak pengorbanannya di situ. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Di saat kita berproses mau meninggalkan hidup lama kita menuju hidup yang baru atau pertobatan, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Banyak yang harus kita korbankan. Banyak yang harus kita lalui proses untuk menuju hidup yang baru. Sebagai contoh kecil, yang dulunya kita setiap hari Minggu merencanakan liburan yang mungkin yang sangat menyenangkan hati kita. Tetapi kalau kita masuk dalam proses hidup baru, kita akan meninggalkan itu. Di hari Minggu, kita harus ke gereja, beribadah, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan banyak hal lagi yang dulu banyak kesenangan kita di luar sana.
Tetapi di dalam kita proses mau menuju hidup baru, semua itu akan kita tinggalkan. Itu penuh pengorbanan. Itu penuh dengan bahkan penderitaan untuk kita menuju hidup baru. Dan yang ketiga tadi dikatakan, Bapak Ibu, di ayat dikatakan, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu emas adalah dikatakan logam mulia. Di dalam proses pemurnian atau pemisahan unsur-unsur yang lain dari emas itu, ada proses hingga dia menjadi emas yang murni atau dikatakan logam mulia. Dan begitu juga kita di dalam kehidupan kita. Di saat kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan dengan firman dan hukum Tuhan, kita akan banyak mengalami proses di dalam kehidupan kita. Kita akan banyak mengalami tantangan, hambatan untuk menuju hidup yang baru, yaitu hidup yang sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Di saat inilah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, terlebih anugerah keselamatan di dalam Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Inilah sebagai penolong kita, sebagai teladan hidup kita untuk mampu masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita yang lama telah mati di dalam proses penyaliban. Dan kini kita hidup kembali dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan memampukan kita untuk beralih dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu membimbing kami agar kami hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu kami hidup sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami kekuatan di dalam Roh-Mu, agar kami mampu melaksanakan hidup kami yang baru sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak datang di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Shalom Bapak Ibu, demikian renungan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita kembali, dan semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Shalom, Horas. Hidup dalam kekudusan.